и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Nggak bisa bahasa Inggris. Rusia siap kerahkan 300.000 tentara cadangan bantai tentara AS dan Ukraina. Rusia siap mengerahkan 300.000 tentara cadangan setelah Presiden Vladimir Putin menandatangani dekret mobilisasi di tengah kekalahan negeri beruang merah di beberapa titik di Ukraina. Ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil, ujar Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu seperti dilansir AFP Rabu 21 September. Menurut Shoigu, angka tersebut hanya 1% dari keseluruhan tentara cadangan yang dapat dikerahkan berdasarkan dekret Putin. Ia menjabarkan bahwa tujuan utama penggerahan pasukan ini adalah untuk membantu mengamankan wilayah di sekitaran dan di belakang garda terdepan. Di kesempatan itu, Shoigu juga mengungkap bahwa 5.937 tentara Rusia tewas sejak awal mereka mulai menginvasi Ukraina pada Februari lalu. Ia merupakan kali pertama Rusia mengakui jumlah tentara yang tewas di Ukraina. Putin pun menganggap Rusia perlu mengambil langkah lebih jauh untuk melindungi tentara dan wilayahnya. Saat mengumumkan dekret terbaru ini, Putin menyebut negaranya dalam bahaya akibat blackmail Barat. Belakangan sejumlah negara Barat memang sedang terus menyerukan kekhawatiran mereka bahwa Putin bakal menggunakan senjata nuklir karena sudah terdesak di Ukraina. Menurut Putin, negara Barat sengaja mengembangkan isu ini agar pada akhirnya mereka dapat menyerang negaranya dengan dalih protes atas penggunaan senjata nuklir. Jika integritas wilayah negara kami terancam, kami akan menggunakan segala daya upaya untuk melindungi rakyat kami. Ini bukan omong kosong, kata Putin. Ini pertama kalinya Rusia melakukan mobilisasi setelah Perang Dunia II. Namun penasehat Kepresidenan Ukraina, Mikhailo Podolyak, mengaku tak heran mendengar keputusan Putin ini. Sungguh upaya yang sangat tertebak, yang lebih terlihat seperti upaya untuk membenarkan kesalahan mereka sendiri, ucapnya. Perang ini jelas tak berjalan sesuai skenario Rusia dan akhirnya Putin membuat keputusan tak populer untuk memobilisasi dan membatasi hak asasi manusia. Saat ini kondisi di Ukraina memang dianggap tak sesuai dengan rencana awal Rusia. Ukraina terus melakukan perlawanan balik yang tak dapat dibendung pasukan Rusia di berbagai titik. Ukraina pun dianggap meraih kemenangan besar ketika berhasil merebut kembali Kharkiv, kawasan yang berbatasan langsung dengan Donbas, tempat separatis pro-Rusia bercokol. Karena kian terdesak, kelompok separatis di Donbas mulai merencanakan referendum untuk bergabung dengan Ukraina pada pekan ini. Bersiap untuk pertempuran panjang, Putin kerahkan pasukan tambahan di Ukraina. Penambahan pasukan besar-besaran yang dilakukan Presiden Rusia Vladimir Putin dilakukan untuk mengisi kembali pasukan Rusia yang berkurang banyak selama 6 bulan perang di Ukraina. Langkah ini dilakukan Rusia untuk mempersiapkan untuk pertempuran panjang di Ukraina. Langkah untuk meningkatkan pasukan sebesar 137.000 orang atau bertambah 13% dari total personel diperintahkan Putin pada Kamis 25 Agustus. Negara-negara Barat memperkirakan Rusia telah kehilangan banyak pasukan pada perang selama 6 bulan terakhir. Diperkirakan kematian pasukan Rusia dalam perang Ukraina berkisar antara lebih dari 15.000 hingga lebih dari 20.000. Jumlah ini lebih banyak dari kerugian Uni Soviet selama perang 10 tahun di Afghanistan. Seperti dikutip dari The Associated Press, Pentagon mengatakan pada pekan lalu bahwa sebanyak 80.000 tentara Rusia telah tewas atau terluka. Kremlin mengatakan bahwa hanya tentara kontrak sukarela yang ikut ambil bagian dalam perang Ukraina, tetapi mungkin sulit untuk menemukan lebih banyak tentara yang bersedia, dan analis militer mengatakan jumlah pasukan yang direncanakan mungkin masih tidak cukup untuk mempertahankan invasi. Pensiunan Kolonel Rusia Viktor Murakovsky mengatakan dalam komentarnya di media berita online RBC yang berbasis di Moskow bahwa Kremlin mungkin akan mencoba untuk tetap mengandalkan sukarelawan untuk memperkuat pasukan Rusia. Pakar militer Rusia lainnya Alexei Leonkov mencatat bahwa pelatihan senjata modern yang kompleks biasanya memakan waktu 3 tahun dan wajib militer hanya dapat melakukan selama 1 tahun. Draft tidak akan membantu itu, jadi tidak akan ada peningkatan jumlah wajib militer, kata kantor berita negara RIA Novosti mengutip Leonkov.
Sementara itu, kekhawatiran akan bencana seperti Chernobyl meningkat di Ukraina karena pertempuran di sekitar pabrik pembangkit listrik Zaporizhia yang diduduki Rusia. Ukraina dan Rusia saling menuduh tentang pihak mana yang menembaki tempat tersebut. Dalam insiden pada hari Kamis, pembangkit listrik terputus dari jaringan listrik dan menyebabkan pemadaman di seluruh wilayah. Menurut pihak berwenang, kompleks itu kemudian dihubungkan kembali ke jaringan, kata seorang pejabat lokal yang dipasang di Rusia. Belum diketahui otoritas mana yang mengoperasikan pembangkit tersebut. Zelensky mengatakan Ukraina akan menghadapi kecelakaan radiasi jika generator diesel gagal dihidupkan. Dia menyalahkan Rusia sebagai pihak yang merusak saluran transmisi. Tapi gubernur regional Zaporizhia yang diangkat Rusia, Yevgeny Balitsky, menyalahkan kerusakan pada serangan Ukraina. Sementara insiden itu tampaknya tidak mempengaruhi sistem pendinginan reaktor, yang kerusakan pada sistem dapat menyebabkan kehancuran. Namun demikian, kejadian itu tetap memicu kekhawatiran akan terjadinya bencana. Situasinya sangat berbahaya, kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Saya menerima laporan bahwa ada kebakaran di hutan dekat pembangkit listrik. Kami masih harus memeriksa masalah ini lebih lanjut. Putin perintahkan angkatan bersenjata tambah 137.000 tentara, total menjadi 1,15 juta tentara tempur. Presiden Rusia Vladimir Putin hari Kamis 25 Agustus memerintahkan angkatan bersenjata Rusia menambah jumlah tentaranya sebanyak 137.000 orang, menjadi total 1,15 juta prajurit di tengah aksi militer Moskow di Ukraina, seperti laporan Associated Press Kamis 25 Agustus. Keputusan Putin yang mulai berlaku pada 1 Januari 2023 itu tidak merinci apakah militer akan meningkatkan barisannya dan menyusun wajib militer dalam jumlah yang lebih besar, meningkatkan jumlah tentara sukarelawan atau menggunakan kombinasi keduanya. Keputusan Putin akan meningkatkan jumlah keseluruhan personel militer Rusia menjadi 2.039.758, termasuk 1.150.628 prajurit. Perintah sebelumnya menempatkan jumlah militer masing-masing di 1.902.758 dan 1.013.628 pada awal 2018. Kremlin mengatakan hanya tentara sukarela yang ambil bagian dalam apa yang disebutnya operasi militer khusus. Di Ukraina menolak klaim mereka sedang mempertimbangkan mobilisasi yang luas. Media Rusia dan organisasi non-pemerintah mengatakan pihak berwenang Rusia berusaha meningkatkan jumlah tentara yang terlibat dalam aksi militer di Ukraina dengan menarik lebih banyak sukarelawan, melibatkan kontraktor militer swasta, dan bahkan menawarkan amnesti kepada beberapa tahanan dengan imbalan tur tugas militer. Otoritas regional juga mencoba memperkuat barisan, membentuk batalion sukarelawan yang akan dikerahkan ke Ukraina.